Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Aldi dan di kali ini gue mau bahas informasi atau topik seputar dari bisnis. Nah, tema yang gue bahas kali ini adalah tentang pertanyaan melakukan inovasi di zaman sekarang atau di bulan sekarang ini adalah hal yang tepat atau tidak. Ya, nah yang dimana kita ketahui kalau memasuki bulan Juni ini adalah fase dimana mungkin kondisi ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja ya. Yang dimana kita ketahui kalau misalkan yang pertama dari harga rupiah ya saat ini sudah menyentuh di angka Rp18.000. Nah, ini artinya kan maksudnya ekonomi itu berdampak alias rupiah itu melemah. Yang kedua adalah di bulan kemarin harga minyak bumi yang menaik. Ya, otomatis ngaruh ke harga bensin, otomatis ngaruh juga ke harga operasional. Ya, di mana yang mungkin harga bahan baku pun juga mengalami peningkatan. Ya, otomatis kita pun sebagai orang-orang yang mengkonsumsi atau makan atau berumah tangga itu juga pasti akan terdampak. Terus yang ketiga adalah mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin sampai hari ini ada terus update. Nah, contoh yang paling baru itu adalah kebijakan pajak ya, yang dimana mengupdate kebijakannya untuk PT atau CV menjadi 20%. Otomatis buat kita para visioner ini menjadi suatu hal yang perlu untuk kita coba gali lebih dalam, obrolin lebih dalam, dan pahami lebih dalam. Apakah berinovasi, memiliki produk baru, memiliki bisnis baru, atau memiliki inovasi baru, itu adalah waktu atau kesalahan yang justru kita nggak boleh lakukan. Ya, mari kita kulik lebih dalam. Nah, sebelum bahas lebih dalam gitu ya, gue pengen coba samain persepsi buat teman-teman semua. Apakah teman-teman ngerasain mendapatkan 1 juta yang sama antara tahun ini terkhusus dibandingin sama 2-3 tahun lampau itu lebih sulit? Kalau misalkan jawabannya iya, berarti kita punya persepsi yang sama. Karena pun untuk bisnis gue, khususnya di digital marketing atau agency itu mengalami hal yang demikian. Jadi kayaknya mencari 1 juta terkhusus untuk omset gitu ya, itu cukup sulit dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa faktornya dan gimana sih cara kita mensolusikannya gitu. Kalau misalkan dari gue sendiri, ya tadi ya, faktor-faktornya udah gue bahas. Mungkin kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, cuman kalau ngomongin solusi, apa sih yang sebenarnya kita perlu lakukan? Nah, supaya teman-teman lebih kebayang dengan pertanyaan tadi di awal sebagai judulnya, inovasi produk atau inovasi bisnis itu boleh nggak sih sekarang? Nah, kalau misalkan dari gue sendiri, gue mau coba bawa POV yang gue dapat dan gue pelajari dan gue coba lakukan adalah keputusan dalam suatu bisnis itu jangan mayoritas itu dari ekonomi global atau misalkan makroekonomi. Nah, maksudnya apa? Kebijakan politik itu akan selalu ada, kebijakan ekonomi akan selalu ada, makroekonomi akan selalu ada. Nah, tapi itu jangan sampai sebagai hal mayoritas yang menentukan kita sebagai business owner untuk melakukan inovasi, keputusan atau hal apapun. Boleh itu jadikan pertimbangan, cuman porsiannya jangan sampai dominan. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita terus mengalami atau menjadikan itu sebagai patokan atau dominan, cenderung nanti kita pun juga akan takut untuk melakukan berbagai hal, gitu ya. Otomatis kita jadinya akan stagnan. Karena ketika kita mau melakukan A, mungkin di waktu tersebut ada isu A gitu. Kita melakukan B, di waktu tersebut lagi ada isu B gitu. Ketika melakukan C, di waktu tersebut lagi ada isu C. Jadi terus akan ada yang namanya makroekonomi atau faktor ekonomi global yang berpengaruh sama bisnis kita. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan utama atau dominan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mau berinovasi, menambah produk, menambah bisnis, atau apapun itu terhadap keputusan bisnis kita, jadikanlah faktor operasional itu sebagai faktor utama. Maksudnya apa? Contoh kayak gini ya. Misalkan contoh dalam case-nya usaha yang lagi gue build. Misalkan contoh mengalami penurunan omset. Nah, di sini penurunan omset ini kita telaahnya bukan karena ya beralasan ekonomi Indonesia lagi lemah. Menurut gue itu alasan yang kurang pas. Mungkin ada faktor ke sana, cuman alasan yang gue pengen lebih tekankan itu adalah mungkin kita harus evaluasi dari segi konten kita. Mungkin kita harus segi evaluasi dari segi ads kita gitu. Mungkin kita harus evaluasi dari segi penanganan salesnya kita gitu. Atau mungkin kita harus coba inovasi lagi dari segi produk knowledge-nya kita gitu. Atau mungkin kita harus inovasi lagi dari segi respon chat-nya kita. Nah, jadi mungkin lebih ke faktor operasional yang berpengaruh langsung terhadap bisnisnya gitu. Nah, jadi teman-teman, menurut gua dari pengalaman gua gitu ya, ini yang lebih bisa dijadikan sebagai satu keputusan untuk mengambil keputusan berinovasi atau enggak gitu. Dibandingin kita menjadikan makroekonomi atau ekonomi sebagai keputusan yang mendominan atau dominasi. Lalu gitu ya, kalau misalkan teman-teman tanyain gimana sih lebih dalamnya gitu untuk mengambil keputusan berinovasi atau enggak. Nah, intinya
kalau misalkan teman-teman masih kebingungan memilih inovasi atau enggak, saran dari gue yang pertama, keputusan operasional itu menjadi keputusan yang utama. Yang kedua, teman-teman tentukan waktu dan deadline-nya. Atau tentukan modal atau risiko yang harus bisa diukur. Ya. Namanya menjalankan suatu inovasi, pasti butuh yang namanya modal atau mungkin butuh yang namanya capital. Entah itu waktu, entah itu misalkan tenaga, entah itu misalkan SDM, entah misalkan itu uang. Ini diukur gitu ya, seberapa besar kapital yang harus kita keluarin. Kalau semuanya sudah terukur dan ternyata masih masuk dalam budget, ya teman-teman bisa eksekusi. Terus tentukan deadline-nya gitu. Nah, misalkan kita mau berinovasi atau mungkin nge-push bisnis kita yang baru ini mungkin dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, udah 1 tahun itu teman-teman evaluasi dan nanti teman-teman bisa jadiin kesimpulan. Jangan teman-teman berjalan tanpa adanya panduan gitu ya. Jadi harus bisa mengukur risikonya dan harus juga bisa mengukur deadline-nya. Nah, jadi sebenarnya untuk melakukan inovasi sah-sah saja, tapi yang penting jangan memasukkan kondisi ekonomi global sebagai keputusan utama. Boleh jadi pertimbangan tapi tidak mayoritas. Yang kedua, risikonya harus bisa diukur. Cari indikator atau matriks-matriks supaya bisa mengukur risikonya. Supaya inovasi itu tidak lebih besar risiko dibandingin keuntungannya. Lalu yang ketiga, harus tentukan deadline-nya. Supaya kita juga bisa tahu, ini sebenarnya berpotensi untuk terus maju, berkembang, atau sebenarnya stuck di situ-situ aja. Jadi kalau pertanyaannya inovasi di saat sekarang itu, apakah hal yang tepat? Jawabannya masih iya, tapi ada 3 hal yang tadi teman-teman perlu untuk coba telaah lebih dalam. Oke, menurut gue itu. Tapi kalau buat teman-teman apakah ada perbedaan pendapat, feel free buat teman-teman komentar di kolom komentar dan kita bisa diskusi lebih panjang di sana. Itu aja dari gue dan see you buat teman-teman semua.